Bab 42. Cinta Petani Tampan. Sadewa dan Maharani melebarkan matanya ketika Supri tak sengaja menyenggol vas bunga yang berada di atas meja. Tanpa banyak kata mereka berlarian menuju tangga. Namun, langkah kaki mereka terhenti saat melihat Samsul di hadapan mereka. "Rani, mau kemana kamu ha?" teriak Samsul sambil mengeluarkan pistol dari piyama tidurnya dan mengarahkan benda tersebut pada Sadewa. Maharani begitu ketakutan. Secepat kilat ia berdiri di hadapan Sadewa sambil merentangkan kedua tangannya. "Jangan pi!" seru Maharani panik. "Ciik! Minggir kamu! Papi mau kasih pria ini pelajaran, berani-beraninya dia masuk ke rumahku ini." Dengan napas yang memburu, Samsul menatap tajam Sadewa. "Minggir Rani atau mau papi tembak kamu juga ha?" Sadewa menggeram rendah lalu menarik tangan Maharani untuk berlindung di belakang tubuhnya. "Ayo cepat tembaklah aku, maka kamu akan menjadi seorang pembunuh. Ayah macam apa kamu, mau membunuh anaknya sendiri?" serunya tanpa takut sedikitpun. Sadewa tak habis pikir dengan jalan pikiran Samsul. Secara terang-terangan ingin menembak putri kandungnya sendiri. Walaupun cuma mengertak atau mengancam, menurutnya itu terlalu berlebihan. Dor! Sadewa dan Maharani menutup kedua telinganya saat Samsul mengarahkan pistol ke atas hingga menimbulkan kegaduhan di tengah malam itu. Mirna, Rara dan Tommy pun sontak terbangun dari tidurnya lalu berlarian menuju sumber suara. "Ada apa ini Mas?" seru Mirna seketika. Dia pun langsung menatap dua sosok tak asing di hadapannya, Sadewa dan Supri. "Cih! Dasar benalu! Masih berani kalian ke sini, nggak punya muka kalian. Dasar pria miskin!" serunya. "Diam kamu!" bentak Maharani. Telinganya sangat panas ketika mendengar Sadewa dihina dan dicerca oleh Mirna barusan. "Rani, berani kamu membantah mamamu ha?" Rahang Samsul semakin mengeras. Pria bertubuh tinggi itu masih menodongkan senjata berlaras pendek ke arah Sadewa. "Apa? Tentu saja aku berani. Enak saja dia menghina dewa. Walaupun di mata kalian, dewa tidak punya apa-apa, tapi dia masih memiliki hati nurani. Tidak seperti kalian." Kini Maharani tak peduli lagi, apa yang akan dilakukan Samsul terhadap padanya. "Kamu, Dor, perang, dewa!" teriak Maharani kala mendengar bunyi tembakan kembali melengking nyaring di telinganya. Samsul menarik pelatuk lagi namun bidikan tersebut diarahkan ke vas bunga. Secepat kilat Maharani memeriksa keadaan Sadewa. Bernapas lega karena Sadewa baik-baik saja. "Kamu nggak apa-apa kan?" Sadewa mengulas senyum. "Nggak apa-apa." Dari samping para bodyguard mulai sadarkan diri. Dengan susah payah mereka bangkit berdiri. Lalu melangkah cepat, mendekati Sadewa dan Maharani. "Jangan! Hentikan!" seru Maharani sambil melindungi Sadewa. Sadewa bersikap waspada seketika saat melihat salah seorang bodyguard sepertinya ketua di antara mereka, tengah melirik Samsul sekilas. Dalam hitungan detik, para bodyguard tersebut melayangkan pukulan di wajah Sadewa. "Dewa!" Maharani menjerit histeris ketika Sadewa terpental ke belakang. Wanita itu hendak menggapai tubuh Sadewa. Namun, Samsul menarik kedua tangan Maharani dari belakang. "Lepaskan aku!" Maharani berusaha memberontak dari jeratan papinya sekarang. Wajahnya nampak panik saat melihat Sadewa dan Supri mulai melawan balik empat bodyguard tersebut. Akhirnya perkelahian pun terjadi di lantai 2. "Papi! Jahat! Lepaskan mereka! Hei kalian, hentikan!" Maharani menggigit tangan Samsul seketika. Akan tetapi,
Samsul tak bereaksi sama sekali. Pria itu seakan kebal dengan gigitan Maharani. Baf, baf, baf. Suara pukulan menggema di ruangan. Sadewa dan Supri masih bertarung bersama para bodyguard. Selang beberapa menit, Sadewa dan Supri kalah telak. Mereka diseret ke lantai bawah dan diikat tangannya ke belakang oleh para bodyguard. Maharani duduk di lantai sambil menitihkan air matanya, melihat wajah Sadewa lebam-lebam. Sedari tadi dia tak berkutik sebab tangannya diikat juga oleh Samsul. Papi benar-benar jahat, lepaskan mereka Pi, mereka nggak salah, Rani yang salah, ucap Maharani sambil menangis terseduh-seduh. Haha, biarkan saja sayang, jangan dengarkan Rani, itulah hukuman bagi orang yang menyelinap masuk ke rumah orang. Mirna mulai memanas-manasi. Sekarang wanita itu tengah duduk di atas sofa sambil menyilangkan kaki. Samsul enggan menyahut. Dia tengah asik menghirup sepuntung rokok sedari tadi sembari memperhatikan Sadewa dan Supri yang sudah babak belur. Bang Samsul, hentikan. Lepaskan Dewa dan Supri sekarang. Teriak seseorang. Samsul tersentak ketika mendengar suara yang tak asing. Dia menoleh cepat. Sri. Pria itu bangkit berdiri dan membuang rokok ke sembarang arah kemudian melangkah cepat. Menghampiri Bule Sri. Sri, kamu di sini. Samsul senang akhirnya setelah sekian lamanya Sri mau bertandang ke rumahnya. Iya, lepaskan mereka bang, ucap Bule Sri sambil melirik Bejo yang baru saja tiba. Jo, lepaskan mereka sekarang. Titahnya seketika. Sadewa dan Supri saling melemparkan pandang sejenak, mengulas senyum tipis. Berharap kedatangan Bule Sri kemari dapat mengubah keputusan Samsul. Beberapa jam lalu, keduanya sudah menyiapkan rencana cadangan jika sewaktu-waktu rencana utama gagal. Mereka bekerja sama dengan Bejo di kampung untuk pergi bersama Bule Sri ke Jakarta. Tadi, sebelum masuk ke rumah Sadewa menelepon Bejo dan menaruh ponselnya di saku. Begitu mendengar suara tembakan dan perkelahian dari ponsel, Bejo dan Bude Sri langsung ke rumah Samsul. Jangan, mereka harus diberi pelajaran karena mau membawa kabur anakku, Sri, sela Samsul cepat sambil memberi kode pada para bodyguard untuk berjaga di dekat Sadewa dan Supri. Iya benar itu, Sri. Ngapain kamu bela mereka? Seru Mirna. Bule Sri melirik sinis Mirna sekilas lalu beralih menatap Samsul. Ayo, ikut aku kita harus bicara empat mata bang, ucapnya sambil menarik tangan Samsul menjauhi mereka. Sesampainya di ruangan lain, Bule Sri menghempas tangan Samsul seketika. Ada apa, Sri? Tanya Samsul penasaran dan heran dengan sikap adik kandungnya itu. Aku benar-benar kecewa sama kamu, Bang. Begini rupanya kamu memperlakukan Rani. Dari dulu sampai sekarang kamu selalu mengatur hidupnya, biarkanlah dia menentukan hidupnya sendiri. Bang, bagaimana kalau Santi sampai tahu anaknya diperlakukan tidak adil oleh bapak kandungnya sendiri? Semenjak kamu menikah sama Mirna, sikap kamu berubah drastis, Bang. Sahut Bule Sri penuh penekanan. Samsul tertegun seketika. Mendengar nama Santi disebut, ada rasa sesak dan rindu di relung hatinya. Lepaskan Dewa dan kawannya dan biarkanlah Rani menentukan kehidupannya sendiri Bang, kamu sudah diracuni wanita ular itu, sahut Bude Sri lagi. Cukup Sri. Jangan membawa nama Mirna lagi, sergah Samsul. Bule Sri menyeringai tipis. Cih. Abang masih saja membelanya, ucapnya sambil mengambil ponsel di jaket lalu menghadapkan layar ke arah Samsul. Lihat video ini, buka lebar-lebar matamu. Bang, apa kamu masih membela istri keduamu itu setelah melihat video ini?
Dahi Samsul berkerut samar. Tanpa banyak kata dia menekan play di layar dan melihat dengan seksama rekaman berdurasi 5 menit tersebut. Mata Samsul melebar seketika. "Mas." Mirna melangkah cepat, mendekati Samsul saat melihat mereka keluar dari ruangan. Dia merangkul tangan Samsul seketika sambil mengikuti langkah kaki suaminya. "Lepas." Samsul mengibaskan tangan Mirna seketika. Mirna terkejut saat melihat sorot mata Samsul menahan amarah. Dia melirik Bude Sri, menebak ada sesuatu yang terjadi tadi. Bule Sri tersenyum sinis. "Lepaskan mereka semua," teriak Samsul kemudian. Sadewa, Supri, dan Maharani tersenyum lebar. Sepertinya Bude Sri berhasil membujuk Samsul. Para bodyguard bergegas melepaskan ikatan di tangan mereka. "Mas, kamu kenapa?" Mirna mendekat, lalu meraih lagi tangan Samsul. Samsul mendengus kesal lalu menyentak kasar tangan Mirna. Melototkan mata dan berkata, "Jangan pegang tanganku, Mirna." Setelah itu Samsul melenggang pergi dari ruangan, meninggalkan semua orang melemparkan pandangan tanda tanya besar. Mirna berdecak kesal lalu menatap Bule Sri. "Ngomong apa kamu sama Samsul, ha?" Bule Sri menyeringai tipis. Mengedikkan bahu sedikit. "Entahlah, tanya saja sendiri," ucapnya lalu berjalan cepat mendekati Sadewa, Maharani, Supri dan Bejo. Mirna menggeram kuat sambil menatap tajam punggung Bule Sri. Bab 43. "Sri, apa yang kamu katakan sama Samsul tadi, ha?" Mirna menyentak kasar tangan Bule Sri seketika. Maharani, Sadewa, Supri dan Bejo begitu terkejut. Mereka melemparkan pandangan satu sama lain sejenak. "Sudah aku bilang, Mir. Tanyakan langsung pada suamimu, mengapa kamu jadi panik sendiri?" Bule Sri menyeringai tipis sebab Mirna sepertinya mulai terintimidasi oleh perubahan sikap Samsul barusan. Mirna menebak jikalau Bule Sri menceritakan sesuatu pada Samsul. Dia melototkan matanya sambil mengangkat satu tangan ke udara, hendak melayangkan tamparan di pipi Bule Sri. Namun, gerakannya ditangkis oleh Maharani. Bule Sri terkesiap begitu pula dengan Sadewa, Supri, dan Bejo yang mendengarkan obrolan mereka sedari tadi. "Ahak! Lepaskan tangan Mama, Rani!" teriak Mirna kala Maharani mencekal pergelangan tangannya dengan sangat kuat. "Cih!" Maharani menyentak kasar tangan Mirna seketika. "Mengapa kamu selalu bermain tangan? Sebaiknya kamu pergi dari sini, aku muak melihat wajahmu," serunya. Mirna mendengkus kesal lalu mengedarkan pandangan pada mereka. "Awas saja kalian. Aku akan membuat perhitungan," ucapnya lalu melenggang pergi. Rara dan Tommy pun akhirnya kembali ke kamar, setelah dari tadi menyaksikan keributan di lantai 2 barusan. Sedari tadi keduanya diam saja karena menahan rasa kantuk di tengah malam buta ini. Sementara para bodyguard selepas kepergian Samsul tadi. Mereka pergi ke lantai dasar. "Ada-ada saja mamamu, Rani, lebih serem dari mak lampir," celetuk Bejo setelah melihat punggung Mirna, Tommy dan Rara menghilang dari penglihatannya. Maharani terkekeh pelan lalu menatap Supri dan Bejo secara bergantian. "Ya begitulah, Jo. Sebelumnya terima kasih ya, kalian sudah membantuku tadi." "Sama-sama, demi calon istri dewa, apa sih yang nggak mungkin, hehe, yang nggak dewa," ucap Bejo sambil menyenggol lengan Sadewa. Sadewa membalas dengan tersenyum tipis. "Iya benar, sebagai manusia kita harus saling menolong, ya walaupun Sadewa selalu menyusahkan kita," kelakar Supri sambil tersenyum lebar. "Sembarangan kalian." Sadewa menarik kedua telinga Supri dan Bejo seketika. "Ahek,
Ampun bos, bercanda. Sergah Bejo sambil mengusap telingnya yang memerah. Melihat tingkah tiga sekawan itu, Bule Sri dan Maharani cekikikan sejenak. Dewa, sebaiknya kalian pulanglah dulu, kasihan ibumu di rumah sendirian. Bule Sri akan menemani Rani di sini, ucap Bule Sri kemudian. Oke Bude. Sadewa mengalihkan pandangan ke arah Maharani. Sayang, aku pulang dulu ya, baik-baik di sini, besok aku datang lagi. Ya sayang, hati-hati ya. Maharani mengulas senyum tipis. Setelah pamit undur diri kepada Bude Sri dan Maharani, Sadewa, Bejo dan Supri pulang ke rumah. Bule, sebenarnya tadi ngomong apa sama papi? Tanya Maharani penasaran sambil menapaki tangga rumahnya. Bule Sri menoleh ke samping. Ada deh, yang penting kamu akan bahagia sebentar lagi, ucapnya sambil tersenyum lebar. Bahagia? Maksudnya Bule? Sekarang Maharani semakin bertambah penasaran. Apa yang membuat papinya dapat berubah pikiran dalam sekejap mata? Udah, nggak usah dipikirkan, Bule ngantuk nih, nanti kamu tahu sendiri kok, ucap Bule Sri sambil menguap lebar. Maharani hanya diam saja. Mencoba menerka-nerka ada apa di antara Bule Sri dan papinya tadi. Rani, nggak usah ngelamun, entar kesambet setan loh, udah yuk kita tidur, Bule tidur di kamar kamu ya. Lamunan Maharani buyar seketika. Iya, iya Bule, ayo kita ke kamar Rani, ucapnya sambil merangkul tangan Bule Sri. Di sisi lain, tepatnya di lantai 3. Di sebuah kamar berwarna putih gading, Mirna tengah kebingungan kala tak melihat batang hidung suaminya. Sedari tadi dia membuka-buka ruangan di dalam kamar, mencari Samsul. Kepala Mirna celingak-celinguk sejenak di atas balkon, yang biasanya sebagai tempat favorit Samsul untuk melepas kepenatan. Kemana sih? Mirna mencak-mencak sendiri jadinya. Hatinya begitu resah dan gelisah. Apa yang terjadi pada Samsul sebenarnya? Entah dorongan dari mana Mirna memutuskan untuk pergi ke kamar mendiang Santi dan Samsul dulu, yang berada di lantai 4. Sesampainya di lantai 4, Mirna mengedarkan pandangan di sekitar, melihat koridor-koridor nampak remang-remang. Di lantai 4 penghuni rumah memang jarang ke sini, apalagi kepulangan Santi pada Sang Pencipta, membuat Samsul tak menyuruh sembarang orang rumah naik ke atas. Mirna bergedik ngeri sejenak. Lalu melangkah cepat menuju kamar almarhum Santi dan Samsul dulu saat keduanya masih menjadi suami istri. Mas. Mirna memutar-mutar gagang pintu seketika sambil mengedor-edor pintu kamar. 5 menit pun berlalu. Tak ada tanda-tanda ada orang di dalam kamar. Cek. Kemana sih dia? Mirna berdecak kesal karena Samsul tak ada di dalam kamar juga. Mirna akhirnya terpaksa kembali ke kamar saat tiba-tiba rasa kantuk mulai menerpanya seketika. Dia sangat berharap Samsul dapat menyusulnya nanti. Sementara itu di dalam ruangan, setelah melihat Gagang berhenti bergerak, Samsul menghempaskan bokongnya di tepi ran, yang kemudian mengedarkan pandangan di sekitar, yang nampak sedikit berdebu karena sudah lama tak ditinggali. Terlihat sebuah figura seorang wanita berpakaian pengantin bersama pria pakaian pengantin pula tergeletak di atas nakas. Samsul mengembangkan senyuman, melihat foto pernikahannya dengan Santi dulu. Secara perlahan dia meraih bingkai foto dan menatap penuh rindu pada mendiang istrinya itu. Santi, mengapa kamu pergi terlalu cepat? Maafkan aku minta maaf Santi, karena sudah membuat anak kita sedih dan menderita, ucap Samsul sambil menitihkan air matanya. Mirna, telah mengotori otakku, Santi. Aku benar-benar minta maaf sama kamu.
Setelah berbicara empat mata tadi bersama Bu Lesri, Samsul sangat terkejut saat melihat sebuah rekaman CCTV, yang memperlihatkan Mirna tengah berbicara bersama seorang pria bertopi hitam di dekat mobil Santi sebelum kecelakaan terjadi. Lalu video seakan dipotong dan dalam hitungan detik, pria bertopi itu mengendap-endap di samping mobil Santi, entah apa yang pria itu lakukan barusan. Karena rekaman tersebut tiba-tiba buram dan tak jelas. Seperti diedit-edit oleh seseorang. Untuk kesekian kalinya, Bu Lesri mengatakan jika Mirna adalah dalang di balik kematian Santi. Dulu, dia sama sekali tak percaya dengan perkataan Bu Lesri, tapi sekarang saat melihat rekaman itu, perasaan Samsul seketika gamang, bertanya-tanya apakah Mirna benar-benar pembunuh istri tercintanya dulu. Bu Lesri juga menceritakan semua curhatan hati Maharani kepadanya, saat Maharani tak pernah diperlakukan adil oleh dirinya sendiri. Mendengar hal itu, Samsul begitu sedih dan baru saja sadar atas perbuatannya selama ini. Dia berjanji pada Bu Lesri akan memperbaiki hubungannya dengan Maharani. Akan tetapi, Samsul dilanda kegalauan dan semua itu karena Mirna. Sampai saat ini Mirna memiliki ruang khusus di hati Samsul. Walaupun Mirna kerap kali berkata kasar dan pedas, akan tetapi Mirna bisa dikatakan sebagai istri yang penurut. Kala itu di saat ia terpuruk ditinggalkan Santi, Mirna lah yang mengulurkan tangannya dan memberinya kekuatan. Namun kini hati Samsul remuk redam, mendapati satu fakta sepertinya Mirna adalah pelaku di balik kematian Santi. Maka dari itu Samsul harus bertindak tegas. Santi, sebenarnya apa yang terjadi padamu di hari itu? Cairan bening yang meluruh dari kedua mata Samsul menetes di bingkai foto pernikahannya seketika. Setelah sekian tahun lamanya, pria itu terisak pelan sambil memandangi figura mendiang sang istri dengan melayangkan tatapan penuh rindu.